hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram. Yang pertama harus kita ketahui dulu, apa itu kitab Bulughul Maram? Itu sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Asqalan, seorang ulama yang terlahir di Asqalan tahun 773 Hijriah. Beliau ditinggal ayahnya ketika berumur 4 tahun dan sebelumnya sudah ditinggal dahulu oleh ibunya. Tetapi ternyata pendidikannya berhasil sampai menjadi seorang ulama. Nah, ini ada pelajaran satu, bahwasanya semua orang itu punya peluang bisa menjadi orang besar. Adik-adik yang di sini jangan khawatir. Kalau kita mau berusaha tekun, belajar, insya Allah nanti Allah bukakan jalannya. Begitu. Imam Ibnu Hajar 4 tahun sudah ditinggal oleh ayahnya. Sebelumnya ibunya lebih dahulu. Tapi ternyata beliau menjadi ulama besar, semua orang tahu. Beliau punya darah keturunan dari Asqalan dari Palestina. Tetapi beliau dilahirkan di Mesir, di pinggiran sungai Nil. Singkatnya begitu. Beliau sejak kecil sudah terlihat cerdas. Maka yang beliau pelajari pertama kali adalah menghafal Al-Quran. Ini adalah cara para ulama ketika belajar. Yang pertama mereka pelajari adalah Al-Quran. Karena dari situ sumber hukum semuanya dari situ. Setelah selesai Al-Quran baru pindah ke hadis dan sebagainya. Ibnu Hajar tumbuh dewasa kemudian berkelana ke Yaman, ke Hijaz untuk menuntut ilmu. Hijaz itu daerah Makkah dan sekitarnya. Dulu disebut Hijaz. Berkelana menuntut ilmu. Kemudian berapa jumlah guru beliau? Kalau kita sejak SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, kira-kira berapa jumlah guru kita? Ada yang hitung? Paling di total semua guru yang pernah ngajar kita dari situ itu 50-an. Kalau Ibnu Hajar jumlah gurunya lebih dari 200. Itu gurunya saja. Umur beliau hanya 79 tahun. Tetapi berapa karya tulis beliau, buku yang beliau hasilkan berapa? Tahu enggak? Beliau menulis buku, judulnya, maksudnya jumlah judul, karena ada satu buku yang berjilid-jilid. Nah, yang berjilid-jilid itu dihitung satu, karena satu pembahasan. Lebih dari 270, hampir mendekati 300. Sangat produktif, padahal umurnya hanya 79 tahun. Dan memang keberkahan ulama terdahulu itu sangat berkah. Di samping juga penggodanya, syaitannya tidak sebanyak sekarang. Kita sekarang tergoda dengan apa? Yang paling menggoda, handphone. Kadang kita belajar gitu, membaca 20 menit, datang notifikasi, tit, WA. Niatnya hanya mau membalas WA. Keluar dari WA enggak terasa kadang jempol pindah ke Instagram, pindah ke Facebook. Nanti lihat story lagi. Enggak terasa sudah berkurang, waktunya sudah terpakai untuk lihat HP 10 menit. Gitu. Atau kadang kita enggak tahu loh sudah 1 jam kita main HP. Begitu. Kalau ulama dahulu belum sebanyak kita godaannya. Kalau mau fokus belajar,
bisa fokus. Baik, itu karya tulisnya 270 lebih, hampir 300. Yang paling terkenal semua kita tahu, semua kita pernah mendengar, yang paling fenomenal yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Apa itu? Fathul Bari Syarhu Sahih Al-Bukhari. Kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Itu syarah hadis-hadis sahih dari kitab Al-Bukhari. Itu yang paling terkenal. Nah, pagi ini kita akan mempelajari kitab beliau yang bernama Bulughul Maram. Itu kitab hadis, kitab fikih, membahas dari taharah, salat, zakat, puasa, haji, nikah, warisan, jenazah, jihad, dan sebagainya. Bulughul Maram secara arti bulugh itu artinya apa? Di situ saya tulis di lembaran, al-bulugh artinya al-wusul, sampai. Al-maram al-ghayah, tujuan atau cita-cita. Maka bisa diartikan bulughul maram, tercapainya tujuan atau tercapainya cita-cita. Kalau nama kitab lengkapnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, tercapainya tujuan dari dalil-dalil tentang hukum. Maksudnya apa? Ya, dalil itu kita amalkan, begitu. Baik, itu singkat kisah tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sangat luar biasa. Lahir gak lama kemudian ditinggal oleh kedua orang tuanya, tapi bisa sukses sampai sekarang kita pelajari bukunya. Ada ulama yang mengatakan kita itu berhutang dengan ulama terdahulu. Mereka sudah menulis buku berjilid-jilid, maka kita hanya tinggal membaca. Kalau yang belum bisa membaca, apa? Menghadiri pengajian yang di situ dibacakan kitab-kitab itu. Mereka sudah berniat mewariskan kepada kitab warisan Nabi, yaitu ilmu. Tinggal kita mengambilnya, kita membacanya. Kita mulai dari hadis yang pertama. Sebelum masuk ke hadis, kita bahas dulu nama lengkap Ibnu Hajar siapa? Nama lengkapnya itu adalah Ahmad bin Ali. Namanya Ahmad bin Ali. Kalau yang pertama Syekhul Islam Al-Hafidh Syihabuddin, itu laqab. Syekhul Islam itu laqab kehormatan. Kalau sekarang ya bisa dikatakan seperti guru besar atau profesor begitu. Kalau nama aslinya Ahmad bin Ali Al-Kinani Al-Asqalani. Itu. Hadis yang pertama